Oke, ya, saya ulang lagi. Jadi kita hari ini akan belajar, atau mungkin sedikit flashback ya bagi yang sudah paham terkait statistik, ya, yaitu terkait distribusi kontinu, utamanya adalah distribusi probabilitas normal. Itu. Nah, otomatis sebelum kita beranjak ke konsep distribusi normalnya, otomatis eh, hal yang paling penting kita pahami dulu adalah terkait, nah sekarang kita ngomong apa variabel acak yang kontinu. Kalau di 2 minggu kemarin ya, atau sebelumnya kita belajarnya adalah variabel acaknya itu adalah discrete ya, yang artinya apa antara satu dan lain itu bisa terpisahkan atau apa langsung terklaster secara sendiri-sendiri. Nah, sekarang kalau kita ngomong continue di sini Bapak Ibu, nah artinya nilainya itu bisa infinite atau tak terbatas, tergantung apa intervalnya itu seperti apa. Misalkan apa tinggi ataupun berat badan. Nah, kalau kita ngomong apa konsep ini Bapak Ibu ya, tinggi ataupun berat badan, nah satuannya kan akan sangat banyak Bapak Ibu ya. Tergantung misalkan kita ngomong apakah satuannya kilogram. Kalau kita ngomong apa 10 kilogram dengan apa satuan yang sama misalkan adalah menjadinya 10.000 gram gitu. Atau misalkan kita ngomong 10,001 kilogram dengan 10,005 kilogram. Nah, kalau kita ngomong pembulatannya secara diskrit, lah kan sama-sama 10 gitu ya Pak Ibu. Tapi kalau kita ngomong apa continuous, artinya angka-angka tadi yang ada beberapa akurasi di belakang koma itu akan menjadi pembeda. Artinya kita akhirnya punya satu nilai dengan nilai yang lain, sampel satu dengan sampel yang lain, di mana sebenarnya itu sama, yang membedakan adalah akurasinya. Nah, jika kita jika kita pertimbangkan akurasi itu menjadi sebuah hal yang penting di dalam sebuah apa data, nah artinya kita nggak bisa lagi mendekatkan apa data kita itu ke arah data diskrit, tapi akan menjadi data kontinu. Di mana ya tadi-tadi apa yang nilainya itu bisa tak terhingga atau tak terbatas tergantung dari definisi interval setiap datanya. Bisa yang range-nya itu lebar atau yang range-nya itu sangat kecil, ya tergantung apa detail akurasinya. Nah, sehingga hal-hal seperti tinggi, seperti berat, nah itu bisa kita definisikan menjadi sebuah apa variabel acak yang kontinu. Tuh. Nah, atau kita ngomong apa length of life. Jadi artinya umur ya, umur dari sebuah produk. Nah, ada yang ngomong umurnya itu satuannya adalah menit, ada yang umurnya itu satuannya adalah eh, hari, ada yang ngomong satuannya adalah tahun. Nah, kalau kita yang awalnya itu dari menit kita konversi ke tahun ya berarti kan menjadi 0,000, atau yang kebalikannya dari tahun ke menit kan range-nya menjadi apa ribuan atau mungkin ratusan ribu. Artinya kita memiliki range yang bisa dikatakan tak terhingga. Nah, sehingga eh, seperti ini juga apa umur itu pun juga bisa kita definisikan sebagai variabel kontinu. Tuh, jadi sebuah variabel yang bisa kita definisikan tingkat akurasinya untuk apa pembeda datanya, maka kita katakan data kita atau variabel tersebut itu adalah data kontinu. Nah, yang terakhir yang paling paling sering kita ngomong terkait apa data pengujian yaitu adalah errornya nih Bapak Ibu nih. Apa kita ingin menggunakan error itu adalah eh, satu angka di belakang koma atau dua angka di belakang koma atau lima angka di belakang koma. Nah, itu kan menjadi hal yang infinite atau tak terhingga. Nih adalah contoh-contoh variabel yang kontinu. Sehingga kalau kita membuat plotnya, bisa saja kalau kita akurasinya semakin detail antar apa interval data, maka kalau kita buat plotnya kan seolah-olah kan menjadi eh, kalau kita buat grafiknya kan seolah-olah menjadi smooth atau halus gitu. Makanya bisa kita definisikan sebagai apa sebuah apa nilai yang kontinu. Nah ini, jadi sebuah kurva yang mulus mendeskripsikan apa distribusi probabilitas yang kontinu. Ini tadi Bapak Ibu. Nah seperti ini contohnya. Kalau yang minggu kemarin kan bentuknya adalah kotak-kotak gitu Bapak Ibu ya. Tergantung barnya kan ya akan membentuk seperti apa. Apakah
skew symmetry ataupun apa symmetrical ya ataupun moon shape. Nah, kalau ini kan yang artinya setiap datanya itu berubah-ubah nilai intervalnya dan apa y-nya pun juga berubah ya tergantung seperti apa intervalnya. Tapi kalau kita ngomong continue, nah seperti ini, nah kita bisa definisikan bahwa, nah ini kan tingkat akurasinya bisa berbeda-beda, gitu. Jadi kalau untuk sebuah kurva yang continue, nah berarti kita, sorry, kurva yang halus, maka kita definisikan, nah variabel kita itu adalah variabel continue. Ini. Kemudian, nah ini kerapatan dari dari peluang atau probabilitas yang mana bervariasi terhadap nilai x ini, nah dapat kita definisikan sebagai fungsinya fx-nya, sehingga dinamakan, nah ini distribusi peluang atau probabilitas apa density function atau fungsi kerapatan peluang. Tuh, jadi ini menjadi sebuah fungsi kerapatan peluang untuk mendefinisikan karakteristik dari eh, distribusi peluang tersebut. Itu. Nah, sebelum kita beranjak terkait bagaimana menghitung apa distribusi kontinu, ya Bapak Ibu, langkah lebih baiknya kita memahami terkait ini dulu, terkait nah sifat-sifat atau karakteristik dari distribusi kontinu ini. Nah, yang pertama adalah nah area total area ya. Jadi kita ngomong area berarti ini gitu Bapak Ibu, total luasan gitu. Kita ngomong area ya. Nah, total areanya kalau apa dihitung Bapak Ibu, total luasannya kalau dihitung ya sama seperti di diskrit kalau kita ngomong seluruh distribusinya kita total ya pasti sama dengan satu. Itu. Jadi kalau di sini, nah kalau ada definisi P eh, buka kurung A kurang dari X kurang dari B, artinya nilai X-nya itu di antara A dan B, artinya kita menghitung peluang yang terjadi antara range A sampai range B. Jadi yang kita hitung adalah, nah ini, arsirannya ini, luasannya ini. Di luasan di sini itu mendefinisikan total peluang dengan batasan tertentu, A sampai B. Itu. Yang kita hitung adalah selalu luasan. Hanya sebenarnya kalau kita ngomong distribusi kontinu, itu hubungannya ke arah apa perhitungan integral atau fungsi integral, kita menghitung integral dari sebuah fungsi ini, nah dengan batasan A sampai B. Cuma di sini kita nggak akan belajar terkait apa rumus integralnya kalau itu. Jadi kita langsung prakteknya aja ya. Tapi kalau memang ada yang berminat untuk mengetahui apa turunannya ataupun bagaimana ini bisa muncul, nah itu ada di buku Mendenhall Bapak Ibu, di buku literatur kita, di itu dijelaskan juga apa konsep matematisnya. Tapi di hari ini kita langsung konsep ke praktisnya, jadi biar lebih uh, enak tahu apa lebih mudah dipahami. Nah, jadi kalau kita menghitung peluang itu selalu ngomongnya range, range luasan. Itu. Jadi kalau kita ngomong peluang apa distribusi peluang kontinu yang kita hitung itu selalu arsiran atau luasan. Sehingga apa? Sehingga di sini berbeda dengan yang diskrit. Kalau diskrit kan nilainya pasti nih Bapak Ibu. Sebuah apa peluang dari apa jika X-nya sama dengan ini, maka P-nya adalah ini. Tapi kalau kita ngomong kontinu Bapak Ibu, tidak ada nilai yang pasti, tidak. Artinya apa? Tidak ada peluang yang hanya berada untuk satu nilai X saja. Gitu. Jadi karena itu tadi, karena kalau kita mau mendefinisikan sebuah apa fungsi yang kontinu, artinya eh, kalau di skill kita ngomong tadi ya 10 kilo itu adalah satu data, kemudian 9 kilo data berikutnya, maka kalau kita ngomong di kontinu, 10 itu bisa kita jabarkan menjadi 10,0001, 10,003 ataupun 9,999. Nah, itu kan eh, definisi nilai 10 itu. Sehingga kalau kita ngomong di distribusi kontinu, nah itu tadi tidak ada apa peluang untuk satu nilai itu muncul gitu. Jadi yang ada adalah kita melihat peluang di mana apa jika nilainya kurang dari ini itu berapa atau nilai ketika lebih dari ini itu berapa.
atau di antara ini berapa. Itu. Jadi kalau kita ngomong peluang di distribusi kontinu, peluangnya itu adalah nah range ataupun area apa luasannya ini. Sehingga kalau kita ngomong yang single data, nggak ada single data, makanya nah nilai ketika di suatu data tertentu di mana X sama dengan A atau di nilai tertentu, maka nilainya sama dengan nol. Jadi peluang di mana kita bisa memperoleh X itu sama dengan A itu apa didefinisikan sebagai nol atau nilai sama dengan nol. Meskipun kalau kita ngomong realitanya ya pasti kita akan bisa memperoleh nilainya, gitu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita ngomong peluangnya itu kan dapat dipastikan kan satu dibandingkan tak terhingga gitu Bapak Ibu. Karena kan kita ngomong tadi bahwa kalau kita ngomong continue, nah ini infinite many value yang menggambarkan satu nilai. Artinya kalau kita ngomong infinite berarti kan tak terhingga gitu Bapak Ibu. Sehingga peluangnya oke ada satu, satu dari berapa? Nah, karena kita ngomong infinite, maka kan satu dari tak terhingga. Sehingga kalau satu tak terhingga, otomatis nilainya adalah sama dengan nol. Ini. Ini yang menyebabkan tidak ada peluang untuk satu nilai X. Nah, itu karena satu dibanding tak terhingga itu sama dengan nol. Itu. Seperti itu nih Bapak Ibu terkait karakteristik distribusi kontinu. Jadi ini yang perlu diperhatikan bahwa saya ulangi kalau evaluasi distribusi kontinu tidak akan pernah dievaluasi untuk satu single nilai. Itu Bapak Ibu berbeda dengan diskrit. Kalau diskrit kita bisa mengevaluasi satu nilai atau beberapa nilai. Tapi kalau kontinu, nah ini apa tidak bisa ya, atau tidak peluangnya kalau sama dengan suatu nilai pasti sama dengan nol. Tuh. Nah, jadi yang namanya distribusi kontinu ini banyak eh, tipe untuk mendefinisikan nah variabel acaknya. Bisa distribusi normal, ada yang eksponensial, ada yang apa Gaussian, ada yang Weibull dan lain sebagainya. Tapi yang kita pelajari untuk mata kuliah ini syukurnya cukup satu aja Bapak Ibu, yaitu adalah apa variabel distribusi normal, di mana ini yang paling banyak bisa merepresentasikan kejadian-kejadian yang ada di dunia nyata itu. Dan sebenarnya juga beberapa distribusi itu juga bisa kita dekati dengan distribusi normal. Itu. Detailnya nanti bisa dipelajari dibaca detail di buku. Tuh, ntar nanti akan saya mau berminat saya share juga Ibu buku referensi yang lain di mana langsung mengaplikasikan metode statistik ini untuk problematika engineering. Itu ada bukunya sendiri gitu. Kalau yang kita pelajari ini kan pure terkait konsep dasar dari metode statistik. Itu. Kalau yang berminat yang terkait engineering itu nanti akan saya share di classroom kalau berminat. Seperti itu. Oke, jadi sebelum kita masuk ke distribusi normal nih Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan terkait konsep dari distribusi kontinu. Nggak ada ini, berarti bisa dipahami nggih terkait bedanya distribusi kontinu dengan distribusi diskrit nggih. Pak, lanjut Pak. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan nggih. Oke, sekarang kita beranjak ke materi kita, yaitu adalah terkait distribusi normal. Nah, ini langsung aja langsung ada rumusnya Bapak Ibu. Nggak perlu saya turunkan lagi ya. Jadi sebuah distribusi normal itu karakteristiknya adalah pasti antara ini apa antara bagian naik dan bagian turun ini itu simetri. Yang pertama Bapak Ibu. Jadi ini pasti bentuknya seperti ini, kurvanya itu tinggi di tengah, kemudian akan turunannya atau sampingnya ini itu distribusinya merata atau seimbang antara kanan dan kiri. Tuh. Kalau dirumuskan
ini. Jadi apa fx-nya ataupun persamaan fungsinya itu adalah ini 1 per, nah ini apa sigma. Jadi kalau kita lihat di sini bentuk kurvanya ini gampangannya nih Bapak Ibu. Kalau apa disimpulkan adalah bentuk kurvanya ini itu akan sangat tergantung dari nilai ini ya, sigmanya yaitu standar deviasi dan juga nilai mu-nya di mana adalah rata-rata. Itu. Jadi fungsinya ini untuk mengetahui fungsi dari sebuah apa nilai dari sebuah fungsi x ini, sebuah nilai x tertentu ini akan sangat tergantung dari nilai rata-rata populasinya dan juga nilai standar deviasinya. Itu. Jadi bentuk dan posisi dari kurva ini akan berubah tergantung dari nah ini nilai rata-rata dan nilai standar deviasinya atau nilai simpangannya itu. Jadi artinya kalau kita lihat ya eh, semakin lebar semakin besar sigmanya ya otomatis nanti ini lengkungannya pun akan semakin eh, lebar. Nih, semakin besar mu-nya ya ini akan semakin tinggi, semakin runcing itu. Nah, oke. Nah, jadi untuk menentukan apa area dari P ini, nah kita apa menentukan peluang ya, peluang dari sebuah distribusinya ini di mana antar areanya adalah A sampai B itu nggih yang kita pelajari tadi nggih. Nah, kita harus bisa menghitung nah area di bawah nah area yang diarsir ini. Nah, permasalahannya kalau dulu yang namanya distribusi normal itu syukur-syukur ternyata sudah ada bentuk tabelnya, artinya sudah ada karakteristiknya. Oh, kalau mu-nya seperti ini dengan apa sigmanya seperti ini, maka kurvanya bentuknya adalah seperti ini. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi sudah ada patennya. Sehingga untuk distribusi normal ini, nah ada standar apa nilai-nilainya itu bisa distandarisasi atau kita ngomongnya bisa dinormalisasi. Artinya batas-batasnya itu bisa kita normalisasi menjadi apa nilai Z. Ini, jadi kita konversi. Kita akan mengkonversi nilai A dan B ini ke sisi Z sehingga bisa kita lebih simpelkan artinya eh, bentuk dari kurva distribusi normalnya. Jadi sebentar lagi. Nah, ini ini yang dimaksud apa standar nih Bapak Ibu. Jadi yang dinamakan maaf, mana ya? Sebentar, merah saya putus. Nah, jadi yang dinamakan distribusi normal yang standar ini ya, distribusi normal yang standar itu adalah jika mu-nya ini ya, mu-nya atau min-nya itu nol. Ini. Jadi mu-nya ini nol, kemudian besarnya standar deviasinya ini itu adalah satu. Itu. Jadi kalau kita apa buat apa kita konversi apa distribusi normal kita yang awalnya itu memiliki nilai mu yang tidak sama dengan nol. Nah, kalau kita ingin apa menghitung tanpa susah-susah apa mencari manual, kita berbasis apa tabel standar, maka kita konversi untuk jadi apa yang awalnya itu mu-nya nggak nol menjadi nol. Kemudian batasnya itu pun juga bisa kita konversi. Jadi sebelum kita naik bahas mengenai konversinya, yang perlu kita pelajari adalah ini dulu bahwa untuk apa distribusi normal yang standar, yang ini sudah standarisasinya, itu pasti di mana kita anggap adalah nilai tertingginya ya atau nilai rata-ratanya ini tertinggi pasti berada pada saat z-nya sama dengan nol. Itu. Kemudian nanti kanan dan kirinya ini penurunannya
Nah, itu landainya itu adalah sama dengan satu. Nah, sehingga di sini seolah-olah apa titik simetrinya itu adalah di Z sama dengan nol. Itu. Sehingga nilai Z-nya itu adalah dari min tak terhingga sampai plus tak terhingga. Itu. Nih, jadi kalau kurang dari nol maka nilai Z-nya minus, kalau lebih dari nol maka nilai Z-nya plus. Wah, untuk secara luasannya kalau di total seluruhnya ini Bapak Ibu. Nah, ini seluruhnya ini kalau di total diintegralkan itu kalau kita ngomong peluang, maka pastinya ketika ini di total itu pasti sama dengan satu. Jadi seluruh total peluang, nah dari min Z-nya min tak hingga sampai plus tak terhingga ini, itu kalau di total P-nya itu pasti sama dengan satu. Itu. Nah, ini kalau menggunakan tabel. Jadi apa ada tabel apa tabel distribusi normal. Nah, di mana pencarian nilainya ini sekedar informasi saja nggih Bapak Ibu. Jadi pencarian apa informasinya adalah misalkan nggih disuruh mencari ini, misalkan disuruh mencari luas area ataupun kita ngomong peluang di mana nah eh, nilainya ini itu adalah kurang dari apa 1,36. Artinya kita ngomong di sini Z 1,36 di sini Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya ini apa disuruh mencari total area Z ini di mana Z-nya adalah kurang dari 1,36. Berarti ini 1,36 ke kiri. Itu. Jadi kalau kita ngomong kurang, maka itu adalah yang ke kiri. Tuh, jadi kalau ini adalah 1,36, maka kalau kita membaca dari tabel, nah, maka kita cari aja dulu. Cara membacanya adalah kita baca kolomnya dulu, ini. Jadi ya 1,36. Nah, di sini ada sampai 1,3. Nah, 1,3, kemudian ternyata ada lagi di belakang koma. Nah, ini ada nilainya 1,3, terus ini ada 0,6. Berarti yang kita gunakan adalah di baris 1,3, kemudian di kolom 0,06. Ini. Nah, sehingga di sini total areanya dari min tak terhingga sampai ke 1,36 ini, kalau di total itu adalah ini, 0,9131. Ini. Nah, ini jadi eh, sudah ada tabelnya. Bagaimana kalau kita ingin menghitung apa eh, besarnya peluang pada sebuah distribusi normal. Itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu menghitung secara manual. Berbeda dengan apa kalau yang diskrit itu. Jadi kalau di normal ini, nah sudah disediakan tabelnya. Nah, permasalahannya adalah tabelnya di sini itu adalah tabel untuk apa kurva normal yang standar. Itu. Artinya yang apa nilainya ini sudah standar di mana mu-nya itu 0, kemudian sigmanya itu adalah 1. Nah, terus bagaimana kalau misalkan ternyata nilainya itu tidak standar? Apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti sebenarnya di sini tadi sudah dijelaskan, nggih. Jadi kita konversi dari sini. Nanti kita setelah ini kita akan pelajari. Nah, ini tadi ya. Jadi ketika Z kurang dari apa 1,36, artinya kita ngomong ke ruas kiri, maka dari tabel 3 dari tabel bisa diperoleh bahwa oh ternyata nilai peluangnya itu adalah 0,9131. Gitu. Jadi kalau kita ngomong peluang di continue itu adalah luas areanya. Nah, terus gimana kalau kita disuruh menghitung sekarang ya luas area kanannya? Jadi bukan yang kurang tapi di area kanannya atau yang peluang di mana nilai Z-nya itu adalah lebih dari 1,36. Nah, eh, di tabel itu nggak di apa tidak diperoleh atau tidak diketahui nilai yang jika kita arsirnya adalah kanan. Jadi yang dilihat adalah selalu yang dari kiri ke kanan. Jadi bukan yang dari kanan ke kiri. Itu. Sehingga di sini untuk mencari peluang jika yang dilihat adalah nilai yang lebih besar dari sebuah Z, maka caranya adalah, nah,
kita tahu bahwa total luasan itu pasti sama dengan satu. Nah, kemudian ya tinggal dikurangi dengan luasan yang kalau sebelah kirinya. Itu. Jadi kita ngomong apa kisaran lah, range gitu ya. Jadi kalau totalnya satu, kita tahu informasi yang ini kiri, maka yang kanan adalah nah total seluruhnya di mana adalah satu dikurangi luasan yang kiri tadi. Ini jadi satu dikurangi 0,9131. Tuh. Jadi kalau dibaca peluang di mana nilai Z-nya itu lebih dari 1,36 maka adalah ini 0,869. Terus bagaimana jika, nah terus gimana jika yang dilihat itu adalah range atau artinya dari min 1,2 apa yang salah ini ya, range dari min 1,2 sampai 1,36. Nah, caranya juga sama Bapak Ibu. Caranya adalah kita main logika juga. Jadi di sini yang kita gunakan itu adalah, nah luasan ini ya luasan yang segini bisa kita peroleh ya kan dari luasan ini ya luasan 1,36 ini kan ya dari tak terhingga minta hingga sampai 1,36 dikurangi dengan luasan minta hingga sampai 1,2. Nggih, Bapak Ibu nggih. Kan ini ya dari seluruh luasan ini ya. Ini kan luasan nilai Z dari satu kurang dari 1,36 adalah ini semuanya. Kemudian saya kurangi dengan luasan Z. Nah, yang kurang dari 1,2 ini. Nah, sehingga dapat saya peroleh nilai peluang di range min 1,2 sampai 1,36. Itu. Jadi kalau untuk menghitung yang range, caranya seperti itu tadi Bapak Ibu. Kita yang sebagai apa nilai tertingginya itu adalah yang paling kanan, kemudian yang sebagai pengurangnya adalah yang kiri. Itu. Jadi dihitung dulu ini Z kurang dari 1,36 itu berapa seluruhnya ini dikurangi oleh Z yang kurang dari 1,-1,2. Maka nanti kita peroleh arsirannya ini. Itu. Jadi sangat-sangat mudah untuk mencari luasan seperti ini Bapak Ibu. Nah, apa ini sekarang? Dengan cara yang lain, ini juga contoh yang lain, itu bisa apa diperoleh. Nggih. Nah, ini juga sama. Oke, jadi ini tinggalin aja. Jadi kalau dilihat di sini, ini. Jadi kalau cara menggunakannya adalah, cara menghitungnya adalah untuk memperoleh area di sebelah kiri nilai Z, maka langsung cari dari tabel. Untuk mencari area di sebelah kanannya nilai Z, maka cari area di dari tabel tadi, kemudian dikurangi dengan nilai 1. Kalau yang di antara, nah cari nilai-nilai di batasnya ini, kemudian saling dikurangi. Itu. Nah, sekarang kalau ini tadi kita udah belajar nih menggunakan tabel. Nah, tapi kan kalau kita menggunakan tabel nih Bapak Ibu, kan kita tahu ini sudah lumayan jadul nih. Nah, kita manfaatkan teknologi. Kita manfaatkan Excel Bapak Ibu untuk mencari atau mengkalkulasi peluang dari sebuah distribusi normal. Nah, ini misalkan mana ini? Nah, ini tadi Bapak nggih, Bapak kita tahu informasi yang dibutuhkan adalah ini rumusnya adalah nah ini ada apa norm.dis. Nah, ini Bapak Ibu. Norm.dis yang dibutuhkan itu adalah nilai X-nya. Ini kan nilai X-nya 1,36. Kita masukkan 1,36. Kemudian rata-ratanya.
Nah, rata-ratanya berapa? Kita tahu kalau kita ngomong apa Z berarti kan standar gitu. Dimana kalau standar maka min-nya itu adalah 0, kemudian standar deviasinya adalah 1. Terus, nah kita ingin melihat yang kumulatif atau probability. Nah, berbeda dengan yang discrete. Kalau discrete yang kita gunakan yang false yang Bapak Ibu. Tapi karena di normal itu yang kita butuhkan adalah luasan area, berarti kan kita ngomongnya adalah kumulatif. Karena kita ngomongnya adalah range atau luasan area. Sehingga yang digunakan adalah yang true. Nah ini, oh salah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi, dengan langsung menggunakan Excel, nah Bapak Ibu bisa langsung menemukan, oh ternyata luas area yang apa kurang dari 1,36 itu adalah 0,9131 itu. Jadi tinggal pada di pembulatan akhirnya saja. Nah, jadi eh, kita bisa menggantikan apa penggunaan tabel dengan Excel. Itu Bapak Ibu. Jadi dengan penggunaan Excel ini, nah bisa langsung mempercepat Bapak Ibu untuk menemukan kira-kira berapa peluangnya. Nah, dari dari range tertentu, nilai-nilai tertentu. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan terkait cara menghitung peluang dari distribusi normal? Kalau nggak ada, kita lanjutkan, nggih. Nah, kalau tadi kita kan belajar bahwa oh ya nilainya adalah range-nya kita anggap apa dari dengan X tertentu maka berapa nilai peluangnya berapa, total peluangnya. Nah, sekarang kalau dibalik bagaimana jika ternyata yang diketahui itu adalah luas areanya, kemudian kita disuruh menghitung kira-kira itu nilai X-nya berapa? Itu berapa di range berapa? Di range X berapa sampai berapa? Nah, itu ada juga menggunakan tabel. Caranya juga sama menggunakan tabel. Nah, karena kita tadi sudah belajar cara menggunakan Excel, ya sekarang kita gunakan atau kita manfaatkan Excel. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau ini rumusnya adalah nom.dis. Nah, kalau yang untuk mengetahui luasannya, jadi kalau ini kan tadi disuruh mencari ini ya, apa luasan yang nilainya itu di sini, yang merah ini, di mana ini itu adalah 0,25. Maka caranya adalah sama dengan nom, kita gunakan yang bawahnya jadi inverse. Jadi kita mengembalikan ya return the inverse of normal cumulative distribution. Nah, jadi di sini kita tinggal masukkan probabilitas yang kita ingin tahu di range X berapa atau Z berapa. Ini kita masukkan 0,25 00 gini nggih, 0,250. Minnya tadi kan 0 ya kalau kita ngomong Z, kemudian standar deviasinya adalah 1. Nah, langsung ketemu bahwa oh ternyata nilainya adalah nah ini min 0,67 ini. Jadi nilainya sama nih Bapak Ibu. Min 0,67 itu. Nah, cuma bedanya kalau ini kita lebih akurat kalau menggunakan Excel. Kalau menggunakan tabel ya biasanya cuma terbatas dua angka di belakang koma itu. Jadi nanti pun ketika ujian mungkin Bapak Ibu langsung menggunakan Excel saja untuk menghitung nilai distribusi normal, baik itu menghitung range-nya ataupun mencari peluangnya itu. Jadi kalau kita menghitung ini tadi disuruh mencari arsiran yang sebelah kiri ini berarti yang kita cari adalah P Z kurang dari 0, min 0,67 itu. Jadi kita bisa tahu nilai Z-nya. Nah, sama halnya kalau disuruh mencari yang arah kanan. Kalau untuk mencari yang arah kanan, caranya itu sama. Jadi kita harus tahu dulu. Nah,
area kirinya. Jadi caranya adalah ini itu kita konversi ke arah kiri. Berarti gimana? Berarti kalau kita tahu nilai yang kecil ini, berarti kalau nilai yang besar adalah satu dikurangi nilai yang kecil ini. Ini. Jadi kita harus mengetahui nilai yang ini dulu. Jadi satu dikurangi 1 kurangi 0,05. Ini adalah 0,95. Nah, setelah tahu ini, ya udah berarti tinggal kita gunakan Excel tadi, oh Ibu. Kita gunakan Excel lagi. Ini nggih. Nah, ini. Nah, ya kita gunakan Excel lagi. Sekarang adalah caranya ya tinggal sama lagi norm dot inverse Kak. Nah, ini terus bisa langsung Bapak Ibu tulis 1 min 0,05, 0,1 ini. Nah, ini 1,645, nah 5 ya kan mirip Bapak Ibu 1,644,854. Nah, ini kan lebih akurat apa lebih apa presisi. Nah, ini jadi caranya adalah kalau untuk mencari yang ruas kanan, nah berarti tinggal satu dikurangi nilai probabilitasnya, kemudian barulah dimasukkan nah ke rumus tadi. Itu. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau tadi kita belajarnya adalah jika apa ini ya, tadi belajarnya adalah jika bentuk kurvanya itu adalah kurva standar, artinya sudah sesuai Z, di mana pasti nilainya itu titik tengahnya adalah 0, kemudian standar deviasi kanan kirinya itu adalah 1. Nah, sekarang bagaimana jika kita juga punya kurva distribusi normal, kurva kontinu normal ini, tapi ternyata nilai mu-nya dan nilai sigma-nya atau simpangan kita itu tidak sesuai dengan standar. Terus kita disuruh mencari ini, kemudian kita disuruh mencari, nah peluang, di mana kira misal ini ya, apa di soal ini ketahui ada sebuah distribusi normal di mana mu-nya titik tengahnya ini itu 5. Kemudian, nah, standar deviasinya ini atau simpangannya itu adalah 2. Terus kita disuruh mencari kira-kira berapa peluang eh, yang nilai X-nya itu lebih dari 7. Ini. Nah, caranya kita harus mengkonversi ini Bapak Ibu. Kita konversi X lebih dari 7 ini menjadi nilai Z lebih dari berapa. Itu. Nah, caranya ini. Jadi X sama dengan 7 sama dengan Z yang kita konversi dengan rumus apa X-nya dikurangi dengan mu dibagi dengan sigma. Nih, jadi 7 dikurangi 5 dibagi 2. Oh, maka ternyata bentuk ini PX lebih dari 7 ini sama seperti kalau dinormalisasi di arah ditarik ke arah standar, maka sama seperti PZ lebih dari 1. Nah, di mana kalau nilainya adalah berarti kita harus mencari nilai Z kurang dari 1 dulu, nggih. Ini ternyata Z kurang dari 1 nilainya adalah 0,8413. Dan apa karena ini lebih dicari adalah area kanan, berarti adalah 1 dikurangi. Maka nilainya adalah 0,1587. Ini. Nah, ini. Nah, eh kemudian pertanyaannya adalah, apakah kalau kita menggunakan Excel, kita juga harus mencari ini dulu. Kita harus mengkonversi apa nilai X ini menjadi Z. Jawabannya adalah nggak perlu Bapak Ibu. Jadi enaknya kalau di Excel itu sudah mengakomodir seluruh apa nilai mu dan nilai sigma. Jadi Bapak Ibu nggak perlu membuat konversi X ke arah Z. Itu. Sudah capek. Sekarang. Oke, jadi kalau kita menggunakan Excel, nah lagi Bapak Ibu, kalau kita menggunakan Excel, nah caranya adalah sama seperti tadi, nggih.
caranya adalah kita gunakan nom.dis ini. Kemudian kita cari adalah nilai X-nya. Ya udah, berarti nilai X-nya ya langsung saja kita masukkan apa 7 itu. Jadi kita masukkan 7, koma minnya berapa? Minnya kan tahu 5. Kemudian standar deviasinya berapa? 2. Kemudian yang kita gunakan adalah yang true. Nah, kita peroleh ketik apa untuk Z apa kurang dari sama dengan 1 nilainya adalah ini 0,84. Sehingga kalau mencari Z lebih apa untuk mencari X lebih dari 7, nah ini adalah X kurang dari ini X kurang dari sama dengan 7 nih. Kurang dari sama dengan 7. Nah, itu ini. Sehingga kalau X lebih dari 7 ya berarti adalah sama dengan 1 dikurangi ini. Nah, kita peroleh nilai yang mirip Bapak Ibu tanpa perlu kita mengkonversi dari X menuju ke Z. Itu. Jadi enaknya Bapak Ibu di sini nggak perlu apa mengkonversi nilai apa X ke arah Z karena kita nggak menggunakan tabel. Jadi di Excel ini sudah apa bisa mengkalkulasi atau menghitung apa seluruh nilai apa distribusi normal untuk mu dan sigma yang berbeda-beda. Itu. Oke. Oke, Bapak Ibu sampai di sini ada yang ditanyakan? Bisa nggih untuk menghitung distribusi normal nggih? Sangat gampang ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya memang kalau normal ini benar-benar kita cuma berbasis tabel. Itu aja sebenarnya atau apa menghitung luasan. Itu. Nah, ini ada contoh yang lain. Ini ada contoh yang lain adalah ada sebuah apa package di mana beratnya itu nah kita langsung gunakan Excel aja nggih. Nah, sekarang ini diketahui bahwa mu-nya, U-nya, atau kita mau mu ya, mu-nya itu sama dengan 1. Kemudian standar deviasinya itu adalah 0,1. Tuh. Terus disuruh menghitung, nah berapakah peluang eh, yang nilainya adalah 0,8 apa sampai 0,85. Nah, kalau diplot itu adalah ini di sini, satunya di sini, kemudian standar deviasinya adalah apa ini 0,1. Terus kita disuruh mencari peluang di mana kalau kita berapa kan peluang saya bisa memperoleh bobot di mana beratnya itu adalah di range 0,8 sampai 0,85. Nah, jadi caranya yang kita pelajari tadi, nah logikanya adalah berarti kita mencari peluang apa ini ya peluang besarnya dulu ya adalah mencari peluang di mana X-nya kurang dari 0,85. Kemudian nantinya akan dikurangi dengan peluang di mana X-nya kurang dari 0,80. Ini Bapak Ibu nggih. Nah, nanti tinggal dicari berapa apa selisihnya. Nah, sekarang kita cari dulu. Ini sama dengan nom.dis ini. Kemudian X-nya itu adalah 1. Sorry, X-nya adalah 0,85. Kemudian min-nya itu 1. Standar deviasinya adalah 0,1. Ini kita gunakan true. Oke, 0,066. Nah, kemudian yang satunya adalah ini tadi nom bis X-nya adalah 0,8, min-nya 1, standar deviasinya adalah 0,1. True. Nah, ini. Terus, nah, tinggal dikurangi. Ini. Nah, sama Bapak Ibu. Oke. Jadi, kalau ini perlu dikonversi dulu menjadi Z ya. Nah, kalau kita menggunakan Excel, nggak perlu Bapak Ibu. Langsung saja kita konversi. Nah, dari X langsung untuk mencari nilai
peluangnya. Seperti itu. Jadi sekali lagi nggak usah bingung untuk mendefinisikan range-nya ini. Tinggal nanti Bapak Ibu gambarkan saja. Pokoknya Bapak Ibu sekarang adalah bagaimana bisa menggambarkan kurva normalnya. Jadi gambar aja pakai kurva normal apa ngawur gak apa-apa Bapak Ibu. Pokoknya simetri antara ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian, nah di apa di state atau dituliskan bahwa titik tengahnya itu adalah nilai mu-nya atau rata-ratanya. Itu. Nah, untuk apa standar deviasinya? Nah, ini. Jadi range ketika total areanya adalah 2/3 ini, total areanya 2/3 itu adalah apa standar deviasinya atau simpangannya. Itu. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu langsung bisa tahu kira-kira kalau disuruh mencari between atau range, nah kira-kira tuh mana yang lebih besar nilainya sebagai itu sebagai apa yang lebih besar dikurang yang lebih kecil. Itu. Jadi sangat-sangat mudah Bapak Ibu untuk mencari ini peluang eh, apa peluang dari sebuah distribusi normal. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau kebalikannya adalah misalkan, nah ini juga sama Bapak Ibu. Misalkan ini kebalikannya, sebelumnya ini Bapak Ibu. Kalau nggak saya slide segini, kelihatan nggak Bapak Ibu? Nggih? Bisa nggih? Kelihatan, Pak. Nggak ada masalah Kelihatan, nggih? Pak. Oke, siap, siap. Jadi daripada saya harus apa escape apa slideshow. Nah, sekarang eh gantian. Sekarang adalah ditanyakan, nah kira-kira berapakah nilai beratnya jika hanya pingin apa presentasi package-nya itu lebih dari 0,01 itu. Jadi berapakah berat dari package yang nilainya itu adalah peluangnya cuma keluar 0,001. Dimana yang apa melebihi ini 0,01. Artinya, nah dicari yang ruas kanan ini. Kita disuruh sekarang adalah mencari X-nya, Bapak Ibu. Jadi sudah tahu nilai P-nya, P di mana nilainya itu apa lebih dari ini itu berapa? Itu. Jadi yang 0,01 tapi lebih dari berat tersebut. Nah, sehingga caranya kalau ini menggunakan apa yang tabel nggih, jadi harus satu per satu pakai persamaan. Nah, kalau kita menggunakan Excel sama seperti tadi. Kita berarti kalau kita ngomong kita tahu informasinya ada peluangnya, kita disuruh mencari X-nya. Nah, sama nggih kita mencari norm dot in inverse-nya. Jadi langsung saja probabilitasnya berapa? 0,01. Min-nya tadi adalah berapa? 1 nggih Bapak Ibu. Min-nya 1. Kemudian standar deviasinya adalah 0,1. Nah, ketemu adalah ini 0,7. Sorry, ini tadi saya salah ya. Ini 0,1, sorry. Saya ulangi, maaf, maaf, maaf. Ini salah saya. Saya salah. Maaf, maaf. Saya ulangi lagi. Sorry, sorry. Maaf. Saya ulangi lagi. Nah, ini kanan kita kan ini ya ruas kanan nih Bapak Ibu. Nah, tadi kan teorinya adalah kalau ruas kanan yang dicari berarti nah probabilitasnya itu dikurangi dulu. Maaf, maaf. Berarti kita harus mencari luasan yang kirinya dulu. Berarti sama ya, sama dengan norm dot inverse. Nah, berarti probability-nya probability yang sebelah kiri yang dicari. Berarti 1 dikurangi informasinya adalah 0,01. Min-nya itu 1, standarnya 0,1. Nah, ini Bapak Ibu. Di nilai ini, samakan Bapak Ibu. Nilai 0,01 ini itu bisa dicapai jika X-nya itu lebih dari 1,23. Itu. Jadi sekali lagi menggunakan Excel ini Bapak Ibu tidak perlu mengkonversi ini. Ini. Jadi lumayan kalau ini kan kalau nggak teliti bisa apa berbahaya tambah bingung gitu. Nah, harus apa pakai persamaan-persamaan. Nah, menggunakan Excel Bapak Ibu tinggal apa memasukkan angka-angka tadi ke dalam rumus apa inverse. Nah, ini rumus inverse dari normal. Itu.
Jadi kalau yang dicari itu adalah ruas kanan, maka nilai peluangnya itu adalah satu kurangi dari nilai peluang tadi. Yang kita hitung adalah ini. Tapi kalau yang dicari adalah ruas kiri, jadi Bapak Ibu langsung saja mencari menggunakan rumus tanpa perlu satu dikurangi peluang. Itu. Oke. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu contoh dari apa distribusi normal. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan apa tidak Bapak Ibu? Izin bertanya, Pak. Ih, monggo Pak Rizal. Oke. Terkait tadi rumus yang mencari probabilitasnya sebelah kiri, Pak ya. Itu kan Iya, satu minus minus probabilitasnya. Eh, Terus ada tadi rumusnya juga 0,1 untuk probabilitasnya. Itu apakah emang sudah konstantannya 0,1 atau ada mana? Yang mana, perhitungan lain, Pak? Pak? Yang Nah, standar itu Pak, deviasi di Excel tadi, Pak. standar deviasi, Pak. 0,1 itu kan satu minus Oh, 0,1. Ini Bapak. 0,0. Ah, Bukan, ini Pak, yang sebelah sebelah kirinya, Pak. Yang sebelah kanannya, mohon maaf. sebelah kanannya. Sebelah kanan Di yang mana, Pak? Excelnya, Pak. Di Excelnya, Pak. Nah, Ini. itu kan nom nom dot inverse 1 minus 0,01 ya, Pak ya. Nah, itu kan eh, pada satu satu ruas bangun ini, Pak ya. Nah, itu kan ada probabilitasnya kan 0,1. Itu apakah sudah konstanta yang diterapkan atau gimana, Pak? Oke, jadi saya ulangi lagi nggih Bapak nggih, Pak Rizal. Jadi rumus norm inverse ini itu adalah kita disuruh mencari probability-nya. Nah, ini informasi pertanyaan yang harus ada adalah probability. Nah, kalau kita lihat tadi di sini Bapak, mana tadi? Ini nggih, eh, mana ya? Ya ini aja, ini ya konversi apa itu aja ya, apa ininya. Nah, di sini kan kelihatan nggih Bapak bahwa informasinya adalah kita disuruh mencari apa probabilitas yang nilainya itu adalah sebelah kanannya 0,01. Berarti adalah peluangnya ini kan ya, P-nya adalah 0,01 untuk yang ruas kanan. Nah, sedangkan apa rumus itu, entah rumus di Excel ataupun tabel, itu hanya mengakomodasi jika ruas kiri yang diinformasikan. Sehingga kita harus mencari ruas kirinya ini, nggih. Sampai di sini, oh, bisa diikuti nggih Pak Rizal nggih? Bisa, Pak, bisa. Kalau itu bisa diikuti, Pak. Oke. Kalau yang ini kan kita Nah, mencari yang ruas kiri dulu. nggih. Nah, Nah, yang di terus belakang itu kan ada 0,1 itu, Pak, yang kami tanyakan, Pak. Nah, ini. itu, Pak. Nah, Oke. ini Pak, 0,1 ini itu adalah informasi dari ini, Pak. Jadi soal ini itu adalah lanjutan dari soal yang sebelumnya, Pak. Ini. Oh, oke. Siap, siap. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Jadi Oke, terima ini kasih. mainnya di sini saya menggunakan satu itu bukan saya menggunakan standar gitu, tapi dari soal ini tadi. Nah, jadi di sini kan mainnya satu, standar deviasinya 0,1. Seperti itu, Pak. Oke, siap, Pak Daniel. Terima kasih. Oke. Clear nggih, Pak Rizal nggih? Oke, clear, Pak. Mohon maaf, Pak. Nggih, nggak apa-apa. Oke, oke, mohon maaf kalau tadi saya belum sempat menjelaskan kalau ini soalnya continue nggih. Mohon maaf. Oke, ada lagi? Kalau Anda kita lanjutkan nggih. Nah, sekarang ada apa beberapa implementasi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa sebenarnya ada beberapa distribusi yang bisa kita dekatkan atau kita hitung nilainya menggunakan distribusi normal. Itu. Nah, di sini kita guna apa kita pelajari saja cukup satu saja. Jadi contohnya adalah ini. Kita mendekatkan apa nilai atau pencarian distribusi binomial. Nah, kita kan kemarin udah belajar binomial gitu Bapak Ibu nggih. Bapak kan kalau kita ngomong binomial berarti kan tergantung dari jumlah trialnya berapa, kemudian peluang suksesnya berapa. Gitu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ternyata nilai peluang apa binomial ini itu bisa kita dekati, kita hitung apa nilai peluangnya menggunakan konsep distribusi normal, Bapak Ibu. Itu. Jadi ini salah satu keunggulannya apa distribusi normal. Dan kenapa?
kita lebih prefer belajar distribusi normal karena yang namanya distribusi normal itu bisa digunakan untuk menghitung nilai-nilai distribusi yang lain. Tapi tetap aja ada SNK-nya, ada syarat dan ketentuannya. Tuh. Tapi setidaknya, nah daripada menghafalkan banyak rumus, gitu kan ya Bapak Ibu sebenarnya ya, lebih enak kalau kita bisa menggunakan satu rumus diimplementasikan untuk beberapa permasalahan atau beberapa problem. Itu. Nah, di mata kuliah ini kita mencoba menyelesaikan permasalahan binomial menggunakan pendekatan distribusi normal. Itu. Nah, jadi kan kita kemarin belajar bahwa probabilitas binomial ini bisa kita hitung menggunakan rumus binomial itu sendiri, menggunakan tabel atau menggunakan Excel. Di mana adalah kita harus tahu informasinya, nilai apa N-nya ya. N-nya kan trialnya nggih. Kemudian P-nya adalah peluang sukses. Kan kita kan kalau kemarin belajar terkait apa apa binomial kan ada 3 parameter nih Bapak Ibu ya. N trials itu kan ya, P sukses gini kan, sama apa key itu adalah 1 min P. Ini nggih Bapak Ibu nggih. Ada yang tidak sukses. Itu kan. Nah, dengan informasi ini ternyata bisa kita selesaikan menggunakan distribusi normal. Itu. Tapi ada SNK-nya. SNK-nya apa? Nah, SNK-nya adalah jika misalkan N-nya itu sangat besar, jadi jumlah trialnya itu sangat besar, dan nilai P-nya ini, jadi nilai peluangnya itu tidak terlalu dekat dengan 0 atau tidak terlalu dekat dengan 1, artinya di range apa agak tengah-tengah lah. Itu. Nah, kita bisa menghitung atau bisa mendekati apa kalkulasi peluang binomial ini menggunakan distribusi normal. Itu. Jadi kan kalau kita kemarin belajar yang binomial nilai mu-nya ya kan, nilai rata-rata dari apa ini ya, mu ya, apa mu-nya binomial bi ya binom ini ya, itu adalah n dikalikan p nggih Bapak Ibu nggih. Bahwa ini n dikalikan p rata-ratanya. Sedangkan variansnya berarti kalau kita mau varian berarti kita mau standar deviasinya y d-nya. Nah, itu adalah akar ya SKRT dari apa n kalikan p kalikan dengan i. Ini kan gitu yang kita pelajari kemarin. Itu. Itu. Jadi maaf, kalau n-nya itu sangat besar, kemudian nilai p-nya itu nggak terlalu dekat dengan 0 atau p-nya itu apa? Jadi kalau p-nya itu ini ya nilai p-nya itu nggak di range misalnya nggak di range 0,01 ataupun nggak di range 0,99 atau 0,9. Jadi kalau range-nya itu di tengah-tengah misalkan 0,4 lah atau misalkan 0,5, 0,6. Nah, kalau kita sudah informasinya ini tak banyak misalnya 100 kemudian ini 0,6. Nah, maka kita bisa mendekati apa cara menghitung binomial ini menggunakan distribusi normal. Atau lebih detailnya adalah cara pendekatannya itu adalah kita syarat mutlaknya ya apakah bisa digunakan atau tidak atau apa distribusi normal bisa digunakan atau tidak untuk menghitung binomial adalah ketika nilai ininya, nah ini ketika nilai mu-nya, jadi nilai n kalikan p-nya ini itu harus lebih dari 5. Ini. Jadi kalau nilai n kali p-nya lebih dari 5 dan n kali q-nya ini lebih dari 5, nah itu. Jadi kalau apa nilai n dikalikan q dan atau n kalikan p-nya lebih dari 5, maka permasalahan binomialnya itu bisa kita hitung menggunakan distribusi normal. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari bentuknya diskrit bisa kita apa selesaikan secara kontinu. Nah, satu lagi cuma tinggal kita ada yang namanya continuity correction. Jadi ada yang namanya
kita harus memberikan faktor koreksinya agar apa nilainya itu bisa didekati. Nah, bagaimana untuk mencari nilainya ini, apa faktor koreksinya? Nah, faktor koreksinya, karena kita ngomongnya adalah awalnya itu adalah diskrit ya Bapak Ibu nggih. Awalnya adalah diskrit, kemudian kita hitung secara kontinu. Nah, berarti kita harus menghitung area-areanya. Karena kalau kita lihat di sini tadi nggih, kalau kita ngomong ini kan awalnya diskrit nggih, kemudian kita dekati secara kontinu. Nah, kalau kita lihat di sini seolah-olah kan nilai garis lurusnya ini ya, garis lini garis sambungnya ini, garis kontinunya ini itu kan bisa berada di range antara sisi kiri sama sisi kanannya ini. Atau kalau saya perbesar di sini, ini ya saya perbesar saja. Nah, kalau kita lihat nih, kan seolah-olah kan nilainya ini kalau kita hubungkan, nah seolah kan di range terbesar dan terkecil dan terbesar dari batas nih Bapak Ibu nih. Ini sampai ini terbesar. Kemudian kalau tengah-tengah bisa misalkan aja kalau di tengah-tengahnya berarti kan kalau ini adalah 10 dan 11 berarti ini misalkan adalah 10 setengah misalkan seperti itu. Nah, sehingga di sini kita harus memperhatikan ini faktor koreksinya, continuity correction. Nah, ini di mana kalau kita disuruh menghitung peluang peluang nilai nilainya itu kurang dari X ini. Jadi kalau kita disuruh menghitung berapakah peluang nilainya itu kurang dari X atau kalau kita ngomong binomial nih, berarti kan yang dihitung adalah misalkan kalau kita kemarin belajarnya adalah ini nggak Bapak Ibu. Kalau ada dari maaf eh, nilai total suksesnya berapa? Misalnya dari 5 kejadian, 5 trial, kalau misalkan pengen 3 sukses itu berapa nilainya? Nah, itu kan nilai X-nya gitu. Nah, jadi caranya tentunya kalau misalkan apa berapa total peluang dengan suksesnya maksimal 3 kan dari 0 1 2 3 berarti nggak Bapak Ibu. Nah, berarti X-nya lebih besar daripada X kecil ini. Nah, kalau berarti yang dicari adalah ruas kiri, maka eh, X batasnya ini itu ditambahkan setengah. Tuh. Tapi kalau kita mencari yang lebih besarnya, jadi misalnya berapa peluang tembakannya kalau kita kemarin belum ngomong tembakan ya, peluang tembakannya Apa, itu Dek? ya Bentar, bentar. maaf Pak, misalnya jadi jangan kalau misalnya kita suruh mencari berapa tembakan yang akurat apa setidaknya itu lebih dari 4 yang akurat. Nah, berarti kan 4 dan 5 itu nggih. Nah, atau lebih besarnya maka itu adalah diambil sisi kanannya. Kalau kita ngomong sisi kanan berarti kan kita ambil minimumnya. Kalau minimumnya adalah kan ini kan tengah-tengah nih. Kita anggap kan ini adalah crossingnya pas di tengah-tengah nih Bapak Ibu misalkan nih. Ini crossingnya pas di tengah-tengah berarti kalau kita mengambil sisi kirinya di sini, mencari luasan sisi kiri, berarti kita mentokkan ke kanan. Berarti kita asumsikan kita plus setengah. Ini, jadi kita ambil nilai maksimumnya, makanya plus setengah. Tapi kalau kita ambil yang sisi kanannya, berarti arsirannya adalah sisi kanannya ini ditambahkan setengah ke kirinya. Itu berarti kita ngomong adalah min setengahnya. Itu. Ini. Nah, ini kayaknya lebih enak kalau langsung contoh soal aja nih Bapak Ibu. Nah, contohnya seperti ini. Di sini diketahui suppose atau misalnya X adalah sebuah variabel random dengan trialnya itu adalah 30. Nih, trialnya 30, kemudian peluang suksesnya adalah 0,4. Nah, terus kita disuruh menghitung kira-kira berapa peluangnya itu jika X-nya adalah kurang dari sama dengan 10. Itu. Jadi dari dari 10 kali percobaan, kira-kira berapa peluang
apa suksesnya. Nah, berarti kan kalau kita lihat karena kita ngomongnya adalah kurang dari. Nah, kalau digambarkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini kan berarti eh kita yang pertama cari adalah kita tahu N-nya adalah 30, P-nya 0,4, maka Q-nya 0,6. Maka kalau kita ingin mendekatkan ke arah normal, berarti kita cari mu-nya dulu. Mu-nya ternyata adalah 12, NP-nya 12, NV-nya 18. Sehingga di sini kan tadi kan syaratnya bisa didefinisikan sebagai normal jika nilainya itu adalah lebih dari 5. Nah, sehingga di sini bahwa karena nilainya itu lebih dari 5 semua, NP dan NQ-nya, maka kita bisa menghitung apa binomial ini menggunakan apa pendekatan apa normal. Itu. Nah, berarti caranya adalah caranya ini kan awalnya ini binomial kemudian didekati secara normal. Nah, karena kita ingin mencari adalah X kurang dari 10, nah X kurang dari 10 berarti kan di titiknya ini, di tengah-tengahnya ini Bapak Ibu. Ini kan 10. Berarti kan mentok awalnya adalah mentok kanannya adalah 10,5, mentok yang kiri ini adalah min 9,5 gitu. Karena kalau tengah-tengahnya ini 10, berarti kita asumsikan titiknya apa titik kontinunya itu apa selalu melewati titik tengahnya, berarti kan kita asumsikan ini plus setengah, ini min setengahnya. Nah, karena kita ngomong adalah luas di sebelah kiri yang dimana kurang dari 10, nah berarti kan kita mentokkan sampai 10-nya habis. Berarti kan kalau 10-nya habis, mentok kanannya adalah 10,5. Ini, jadi ini adalah 10,5. Jadi kita mencari adalah X kurang dari 10,5. Nah, ini kalau digunakan konversi Z, maka hasilnya adalah ini. Sekarang kita coba menggunakan Excel. Nah, kita gunakan Excel. Nah, ini saya hapus nih. Sudah terlalu banyak tulisan. Misalkan, biar nggak bingung. Nah, ini kita gunakan apa sama dengan norm.dis, di mana informasinya adalah X-nya. Nah, X-nya kita gunakan yang ini, 10,5. Ini bagus, 10,5. Kemudian tadi min-nya tadi berapa? Min-nya kan tadi 12 nih. Min-nya 12. Kemudian standar deviasinya kayak gini aja. Kita hitung dulu ulang aja Bapak Ibu biar nggak bingung. Oke, tadi kan N-nya itu sama dengan 30. Kemudian P-nya itu sama dengan 0,4. Maka Q-nya itu sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangi ini. Nih. Sehingga untuk mencari mu itu adalah N dikalikan P. Ini N dikalikan P. Nah ini. Sedangkan standar deviasi itu adalah akar nih, dari ini. Mana ini? Oh, belum sama dengan akar dari ini dikalikan ini. Nah, dikalikan ini. Nah, ini. Nah, kita sudah punya informasi ini. Berarti untuk mencari apa yang X kurang dari 10, berarti kan kita gunakan 10,5 nih, karena 10 plus setengah. Ini asumsinya nih. Sama dengan norm.dis ini 10,5. Kemudian min-nya itu adalah 12, standar deviasinya adalah 2,683. Kemudian kita ketik true. Nah, ini baru ketemu 0,288. Nah, ini jadi kalau kita lihat, nah tidak terlalu jauh ya. Ini cuma beda di koma belakangnya saja nih. Ini kan kalau 78 berarti kan di itu kan mirip juga. Nah, sehingga di sini 2,683 benar ya. Nah,
Kalau misalkan ini kan menggunakan normal nih. Ini menggunakan normal. Kalau kita menggunakan yang binomial, kita coba kalau menggunakan binomial, ini saya tuliskan ini X kurang dari 10 nih. X kurang dari 10. Kita coba nih, ini menggunakan normal, kita menggunakan yang binom. Apakah mirip hasilnya? Binom.dis ini nih. Informasinya adalah jumlah eh apa nih? Jumlah S-nya. Nah, number of suksesnya. Jadi kan number of suksesnya adalah kurang dari 10. Nah, ini 10. Kemudian trialnya, jumlah trialnya adalah 30. Probabilitas suksesnya adalah 0, apa 4 nih. Kemudian kumulatifnya. Nah, karena ini ingin dilihat adalah yang kurang dari 10, berarti kan dari 0 sampai 10 ya Bapak Ibu ya. Berarti kita gunakan yang true juga. Artinya kita hitung yang kumulatifnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ternyata kalau kita lihat di sini, nah antara binomial dan normal tidak terlalu jauh perbedaannya. Ini kan kalau dibulatkan juga sama kan 0,29. Itu Bapak Ibu. Jadi eh di sini kita tahu bahwa ternyata kita bisa menghitung distribusi diskrit binomial menggunakan rumus kontinu normal. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Nyata distribusi normal bisa kita implementasikan untuk menghitung eh, nilai distribusi binomial. Nah, ini ada contoh yang lain. Nah, ini contoh yang lain, satu lagi nggih. Itu mau setengah 8. Kebetulan Pak jam. Daniel, boleh Nggih, izin tanya Pak? nggih, silakan. Pak Ya, Bagus. ya, Pak Daniel mau izin tanya. Kalau tadi pendekatan, istilahnya pendekatan apa namanya solusi untuk binomial yang dilakukan dengan pendekatan normal, gitu. Nggih. Kalau apa namanya bisa nggak kami gunakan, misalkan tadi kita menghitung untuk X-nya yang sebelah kiri atau kurang dari 10. Nah, misal nanti solution atau pertanyaannya kita menghitung yang sebelah kanan, itu kita baiknya menggunakan cara yang gimana ya Pak? Apakah kita menggunakan cara yang kalau untuk di sebelah kanan kan nanti berarti di minus 0,5 gitu. Nah, Yang ini mau saya jelaskan. Pak Bagus, Nah, ini kalau contoh satunya. apakah apakah cara yang paling baik digunakan itu minus 0,5 atau satu minus yang plus 0,5 gitu, Pak? Oh, eh nggak, dan itu Pak Bagus sebentar. Jadi di sini tetap kita menggunakan yang min 0,5 untuk range-nya Pak Bagus, untuk range X-nya. Tapi untuk nilai peluangnya tetap nanti satu min dari ruas kirinya, gitu. Oh, Gini, iya. jadi sebentar Pak Bagus, coba ini ya kita kerjakan bareng-bareng soal yang ini. Siap. Sebentar. Nah, jadi di soal ini sekarang ganti ini di soal ini itu adalah eh ada sampelnya trialnya adalah 200. Ada 200. Nih. Kemudian probability rate-nya itu adalah 95. Ini 0,95. Nih. Terus kemudian informasi berikutnya adalah nah, carilah peluang ya kan di mana setidaknya 195 baterai itu bekerja. Berarti kan disuruh mencari X yang nilainya di atas 195. Itu kan gitu. Dari 200 harapannya 195 ke atas itu harus kerja. Itu. Nah, itu berapa probabilitasnya? Nah, di sini kelihatan bahwa mu-nya itu 190. SD-nya itu mu-nya 190, NQ-nya 10 atau semuanya lebih dari 5. Berarti kita bisa menggunakan pendekatan normal. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, caranya kan disuruh mencari ini ya, X lebih dari 195. Ini nggih. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan normal, artinya caranya adalah kita cari dulu
yang ruas kirinya. Berarti kan kalau kita mencari ruas kirinya adalah kita mencari X kurang dari sama dengan 195. Nah, caranya adalah berarti sama dengan nom dis gini nggih. Terus X-nya. Nah, karena kita cari adalah ruas kanan, berarti adalah 195 dikurangi 0,5. Gitu nggih. Karena kan kita mentoknya ke kanan nggih. Berarti kan kita ambil nilai minimumnya. Minimum dari 195 adalah 194,5. Terus saja di sini 194,5. Nah, ini min-nya tadi adalah 190, standar deviasinya adalah ini. Nah, ini. Kita cari true-nya, kumulatifnya. Nah, di sini ketemu adalah X-nya. Saya hapus dulu semuanya biar nggak bulat, biar nggak acak-acakan. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, sehingga kalau disuruh mencari yang lebih dari 95 ya berarti tinggal sama dengan 1 dikurangi hilang. Oh enggak ini. Nah, 1 dikurangi ini tadi. Nah, ini 0,72 gitu, Pak. Jadi sama konsepnya yang membedakan cuma ini aja kok. Tinggal kalau kita menggunakan ruas kanan, maka pendefinisian X-nya itu adalah dikurangi setengah. Tapi kalau yang kita ingin hitung adalah ruas kiri, maka nilai X-nya ditambahkan setengah. Udah gitu aja. Jadi cuma beda di awalnya saja kok, Pak. Itu. Tapi nanti konsep ke bawahnya mencari peluangnya itu sama. Kalau mencari yang ruas kiri, langsung nilai akhirnya itu yang kita pakai. Tapi kalau untuk mencari ruas kanan, berarti 1 dikurangi nilai ruas kanan. Gitu. Oke. Jadi seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Ada lagi yang ditanyakan? Clear nggih? Oke, kalau clear ya alhamdulillah ternyata ngepas Bapak Ibu. Materi kita selesai. Pas 7:30. Oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu materi kita hari ini. Jadi sekedar flash refresh nggih, recap nggih. Mohon maaf kalau agak lebih sedikit waktunya. Jadi hari ini belajar terkait distribusi kontinu nggih. Nah, di mana yang pasti adalah kontinu adalah kurvanya itu smooth. Terus yang kita hitung adalah area gitu. Jadi nggak ada nilai satu nilai. Jadi yang kita hitung adalah areanya atau range. Sehingga kalau satu nilai pasti sama dengan 0. Yang terpenting dari distribusi ini adalah kita tahu nilai rata-rata dan standar deviasinya. Kemudian, nah ini nggak perlu masalah konversi, nggih. Konversi kita langsung gunakan yang Excel. Itu. Dan yang terakhir adalah ternyata, normal ini bisa digunakan untuk menghitung probabilitas diskrit yang binomial. Dengan catatan, nilai NP dan NQ-nya. Jadi nilai N dikalikan P dan nilai N dikalikan Q itu nilainya harus lebih dari 5. Itu. Jadi kalau N kalikan P dan N kalikan Q itu lebih dari 5, maka kita bisa mendekati nilai binomial ini menggunakan rumus distribusi kontinu normal. Itu. Dimana kalau yang normal ini, sedikit penyesuaiannya untuk correction-nya adalah ini. Jadi kalau kita menghitung yang ruas kirinya, kumulatif ruas kiri, kumulatif distribusi kiri itu adalah ditambahkan setengah, nggih. Kalau kita menghitung kumulatif ruas kanan atau yang nilainya lebih besar, kita menggunakan nilainya dikurangi. Itu min 0,5. Oke, jadi seperti itu materi kita hari ini Bapak Ibu. Terima kasih untuk perhatiannya nggih hari ini. Insya Allah ini juga nanti akan saya upload recordingnya. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada nggih, udah jelas nggih. Kalau udah jelas, alhamdulillah kita bisa cukupkan nggih kuliah kita malam ini. Nah, kita lanjutkan minggu depan. Nah, insya Allah nanti secepatnya kalau sudah akan saya upload di Classroom dan juga YouTube. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Daniel. kasih, Pak Daniel.